Baik, saya Sisili Ingaswawa, NIM 21303060, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Bitung. Latar belakang, dalam dunia pendidikan belum meratanya fasilitas sekolah mengakibatkan proses belajar mengajar masih kurang optimal yang mengakibatkan kemampuan belajar dari siswa kurang. Kemampuan belajar siswa merupakan suatu kecakapan dari peserta didik yang dimilikinya dari apa yang telah dipelajari selama proses belajar mengajar yang dapat ditunjukkan atau dilihat melalui hasil belajarnya. Artinya, hasil belajar dari peserta didik masih sangat kurang karena kurangnya fasilitas yang menunjang dalam proses belajar mengajar. Fasilitas belajar merupakan suatu sarana maupun alat yang digunakan untuk memudahkan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan maupun sedang berlangsung dengan tujuan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Fasilitas ini dapat berupa sarana maupun prasarana yang ada di dalam lembaga sekolah. Motivasi yaitu tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya perilaku seseorang ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dan keberhasilan pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi tinggi. Rumusan masalah yang pertama, apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa? Yang kedua, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap motivasi belajar siswa? Yang ketiga, apakah ada pengaruh fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa? Tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar dan hasil belajar terhadap hasil belajar siswa. Analisis data. Yang pertama, manfaat praktis. Dapat memberikan input atau masukan serta gambaran kepada sekolah mengenai pengaruh fasilitas dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa yang selanjutnya dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam proses belajarnya. B. Bagi peneliti untuk mengetahui kondisi sebenarnya mengenai pengaruh fasilitas dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di sekolah. C. Bagi pemerintah yaitu memberikan masukan tentang pentingnya fasilitas sekolah dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, hasil belajar. Menurut Benjamin Bloom dalam Suciana, secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Hamalik Oemar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ialah yang pertama, faktor yang bersumber dari diri sendiri. Yang dimaksud faktor yang bersumber dari diri sendiri, faktor yang timbul dari siswa itu sendiri. Faktor ini juga disebut sebagai faktor intern. Yang kedua, faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Hambatan terhadap kemajuan studi tidak saja bersumber dari siswa itu sendiri, akan tetapi kemungkinan juga bersumber dari sekolah.
Yang ketiga, faktor yang bersumber dari lingkungan. Kita mengetahui bersama bahwa sebagian besar waktu belajar dilaksanakan di rumah. Karena itu, aspek-aspek kehidupan dalam keluarga turut mempengaruhi kemajuan belajar. Yang keempat, bersumber dari lingkungan masyarakat. Pada umumnya, masyarakat tidak akan menghalangi kemajuan belajar siswa, bahkan sebaliknya. Akan tetapi, ada beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat yang bisa mengganggu belajarnya siswa. Yang kedua, fasilitas belajar. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang kelas, media belajar, meja, dan kursi. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, meliputi halaman sekolah, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut tim pedoman pembakuan media pendidikan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Lebih luas, fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha yang dapat memudahkan dan melancarkan usaha ini dapat berupa benda atau uang. Jadi dalam hal ini, sarana fasilitas dapat disamakan dengan sarana. B. Macam-macam fasilitas belajar di sekolah. Ditinjau dari fungsi atau prasarana perannya terhadap pelaksanaan proses belajar, maka fasilitas atau sarana dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, alat pelajaran. Alat pelajaran adalah semua benda yang dapat digunakan secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, alat peraga. Alat peraga mempunyai arti yang lebih luas. Alat peraga adalah semua alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda ataupun perbuatan, dari yang paling konkret sampai ke yang paling abstrak, yang dapat mempermudah pemberian pengertian kepada siswa. Dengan pengertian ini, alat pelajaran dapat termasuk dalam alat peraga, tetapi belum tentu semua alat pelajaran merupakan alat peraga. Yang ketiga, media pendidikan. Media pendidikan mempunyai peranan yang lain dari alat peraga. Media pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pendidikan, tetapi dapat juga sebagai pengganti peran guru. Menurut Poppy Sutpiatin, ruang lingkup fasilitas sekolah meliputi yang pertama perencanaan pengadaan lahan, yang kedua bangunan sekolah, yang ketiga perlengkapan sekolah, yang keempat media pengajaran, yang kelima sarana perpustakaan. Fasilitas belajar sekolah merupakan segala sesuatu yang membantu memperlancar jalannya belajar, yang meliputi bangunan, gedung, ruang kelas, laboratorium, perlengkapan sekolah, buku, kapur, kertas, kursi, meja, dan media pembelajaran dan perpustakaan. C. Fasilitas belajar yang dimiliki siswa. Fasilitas dalam lingkungan belajar meliputi ruang studi, perabotan studi, dan perlengkapan studi. Setelah ruang studi yang baik dan perabotan studi yang memadai, tinggallah kini memperhatikan studi kebendaan yang terakhir berupa perlengkapan studi. Fasilitas belajar yang dimiliki siswa yaitu segala sesuatu yang memperlancar belajar yang dimiliki siswa meliputi ruang belajar dan ruang studi, perabotan belajar, perlengkapan belajar, alat penerangan, teknologi belajar, dan buku pelajaran atau acuan. D. Fungsi fasilitas belajar. Mudofir mengemukakan bahwa fungsi fasilitas belajar adalah untuk menunjang dan menggalakkan kegiatan program pusat sumber belajar agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan dan efisien. Adanya fasilitas yang baik
Sumber-sumber belajar seolah-olah memiliki kekuatan, semua peralatan dapat berdaya guna dan siswa semakin rajin, serta akan tekun belajar dengan fasilitas yang ada. Motivasi belajar siswa. A. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik untuk perilaku terhadap proses belajar yang dialaminya. Motivasi belajar merupakan proses yang menunjukkan intensitas peserta didik dalam mencapai arah dan tujuan proses belajar yang dialaminya. Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar, serta memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang dikehendaki oleh peserta didik dapat tercapai. Motivasi yang menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar dapat timbul dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. B. Sumber motivasi peserta didik. Teori motivasi yang lazim digunakan untuk menjelaskan sumber motivasi peserta didik sedikitnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik atau rangsangan dari dalam diri peserta didik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap peserta didik sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik atau rangsangan dari luar peserta didik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi ini dapat dipahami sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar diri peserta didik. Jenis motivasi ekstrinsik ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar peserta didik, apakah karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan diri dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian, maka peserta didik mau melakukan sesuatu, contohnya belajar. Bagi peserta didik dengan motivasi intrinsik yang lemah, misalnya kurang rasa ingin tahunya, maka motivasi jenis kedua ini perlu untuk diberikan. C. Fungsi dan karakteristik motivasi peserta didik. Setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh peserta didik tidak terlepas dari adanya faktor motivasi, di mana motivasi tersebut erat kaitannya dengan tujuan. Terkait dengan hal tersebut secara umum, 4 fungsi motivasi bagi peserta didik, yaitu yang pertama mendorong berbuat, yang kedua menentukan arah perbuatan, yang ketiga menyeleksi perbuatan, yang keempat pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Yang keempat, penelitian yang relevan. Yang pertama, Muji 2009 dengan judul Pengaruh Fasilitas Belajar dan Kinerja Guru terhadap Kompetensi Menggunakan Peralatan Kantor Siswa jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kelompok Bisnis dan Manajemen Sekota Semarang, menunjukkan bahwa fasilitas belajar dan kinerja guru berpengaruh terhadap kompetensi menggunakan peralatan kantor, baik secara simultan maupun parsial. Kedua, Enda Novianti 2011 dengan judul Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi melalui proses komunikasi guru pada siswa kelas 11 jurusan Administrasi Perkantoran SMK Taman Siswa Kudus, menunjukkan bahwa fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 30%. Yang ketiga, Afika Wulansari 2009 dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi. Yang kelima, kerangka berpikir. Yang pertama, X1 fasilitas belajar, kedua X2 motivasi belajar, ketiga Y hasil belajar. Keenam, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sesuai dengan kerangka berpikir, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa di SMK di kelas 10 SMK Negeri 1 Bitung. Yang kedua, terdapat
pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di kelas 10 SMK Negeri 1 Bitung. Yang ketiga, terdapat pengaruh kompetensi, fasilitas belajar, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di kelas 10 SMK Negeri 1 Bitung. Metodologi penelitian. Menurut Sugiono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah metode survei. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif merupakan metode peneliti yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua, definisi operasional penelitian. Variabel bebas. Yang pertama, variabel bebas adalah salah satu variabel yang mempunyai pengaruh besar terhadap variabel lainnya. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah fasilitas belajar X1 dan motivasi belajar X2. Kedua, variabel terikat Y. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Indikator hasil belajar adalah nilai semester mata pelajaran ekonomi semester 1 SMK Negeri 1 Bitung. 3. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Ari Kunto berpendapat bahwa populasi keseluruhan dari subjek penelitian digunakan untuk penelitian populasi, yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti, dan pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan. Jadi populasi yaitu keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian dan sampel akan diambil dari populasi ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Bitung, tetapi yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 dengan jumlah 140 siswa. Sampel. Menurut Sugiono, pola dikatakan sebagai bagian dari kuantitas dan karakteristik yang dimiliki penduduk. Sampel yang dipilih harus mewakili seluruh populasi karena kesimpulan dari sampel akan berlaku untuk seluruh populasi. 3. Teknik pengumpulan data. Dalam suatu penelitian, untuk memperoleh data yang akurat, maka teknik pengumpulan data harus tepat. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat, maka akan dapat mempermudah jalannya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama kuesioner atau angket, yang kedua observasi. Teknik analisis data dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner disebut valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu menguraikan hal yang akan diukur dari sebuah kuesioner tersebut. B. Uji reliabilitas. Menurut Ghazali, reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, di mana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Teknik analisis data. Teknik analisis data dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji linearitas, yang ketiga pengujian hipotesis. Yang keempat analisis regresi. Dan yang kelima analisis koefisien kolerasi dan determinasi. Sekian dari hasil proposal saya. Terima kasih.